asking us where's the in the Serpong, and then it's over. Tim Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah ruko tempat penyimpanan cartridge vape mengandung zat etomide, jaringan internasional. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 8.500 buah cartridge vape mengandung zat etomide dari sejumlah lokasi. Petugas juga menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Pengungkapan kasus cartridge vape mengandung zat etomide ini merupakan yang terbesar dan terbanyak dalam kurun waktu 2 minggu di bulan November 2025. Bahwa ternyata dari 4 orang ini, semuanya barang cartridge pot mengandung etomide ini berasal dari 1 orang, yaitu inisial B. Inisial B ini seorang warga negara asing yang tentu akan kita terus lakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana supaya kasus ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 12 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, kerap meresahkan warga, pelaku premanisme dengan senjata tajam di Padang, Sumatera Barat ditangkap. Pelaku yang selalu garang ini justru menangis saat diringkus polisi. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap seorang pria bernama Bayu, pelaku premanisme dengan menggunakan senjata tajam. Saat penangkapan, polisi menyita sebuah golok yang digunakan pelaku dalam aksinya. Pria 36 tahun ini kemudian dibawa ke Mapolresta Padang dengan menggunakan motor untuk jalani pemeriksaan. Bayu yang dalam aksinya garang, namun saat dibawa polisi justru menangis. Polisi menjelaskan, Bayu telah menjalankan aksinya lebih dari 3 kali dan terekam CCTV. Laporan kepada kita tim Klewang Polresta Padang. Akhirnya Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang memerintahkan kami untuk segera tindak lanjuti setegas-tegasnya. Tetap kita berupaya waspada, dan karena si pelaku sering menggunakan senjata tajam dan membawa senjata tajam, jadi kita harus berketat dan tidak kita beri celah untuk yang bersangkutan menggunakan senjata tajamnya. Dalam aksinya, pelaku tak hanya mengancam korban, tapi juga merusak toko, melempari kos-kosan dengan batu, serta servis motor di bengkel tanpa membayar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Residivis curanmor di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap tangan karena membobol motor. Pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga yang geram. Seorang mama teriaki aksi pencurian motor yang saat beraksi menjebol motor warga di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku panik berusaha kabur. Naas, salah satu pelaku diringkus warga dan menjadi bulan-bulanan warga, sedangkan rekannya berhasil lolos. Pelaku yang diamuk warga berhasil dievakuasi personel Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis curanmor yang baru keluar dari penjara. Dari tangan pelaku diamankan kunci letter T dan motor korban sebagai barang bukti. 1 orang pelaku, yang mana 1 orang pelakunya lagi berhasil melarikan diri. Pelaku ini adalah pelaku curanmor, yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras oleh terhadap pelaku ini. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan masih mengejar rekan pelaku berinisial AR, sedangkan pelaku yang diamankan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja nekat mencuri handphone dan uang di kawasan pertokoan Pasar Raya Padang. Dalam sehari, pelaku menggasak uang dan ponsel milik pedagang di 4 tempat berbeda. Inilah rekaman kamera pengawas di salah satu toko kawasan Pasar Raya Kota Padang. Tampak seorang remaja berkemeja merah masuk ke dalam toko saat pemiliknya sedang tidak ada, lalu menggasak uang dari dalam tas yang terletak di dalam toko.
Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial AN 15 tahun. Pelaku ditangkap saat hendak menyembunyikan barang hasil curiannya di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Raya. Saat digelandang petugas, pelaku nyaris diamuk oleh para korban yang geram, namun berhasil diselamatkan petugas. Pencurian tadi kita temukan 2 TKP dalam 1 hari yang sama. Yang pertama tas, yang kedua tas juga di toko sepatu berisi uang 2,5 juta lebih kurang. Tahu pas tahunya aku sekitar jam 12, tasnya udah jatuh ke bawah. Oh, dompet udah terbuka, isi kosong semuanya. Duit semuanya kosong. Setelah diinterogasi, terungkap pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda di kawasan pertokoan Pasar Raya dalam 1 hari saja. Total kerugian para korban ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan publik. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan, viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting mesin, sebuah mobil minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat tersendat. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa bermula saat minibus melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta. Saat di lokasi kejadian, minibus mengeluarkan asap di bagian mesin hingga api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.